Batu, para hadirin pelatihan jurnalistik online 2021 angkatan keberapa nih Kang Kendi? 3 ya? Untuk online angkatan kedua. Kalau untuk offline-nya itu dari ABA tahun 2015 tuh. Oke, siap. Kalau yang jurnalistiknya. Pelatihan online untuk angkatan yang kedua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, semangat belajar walaupun di situasi waktu yang agak sibuk dari beberapa sahabat dan aktivis yang ada di sini. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Sodik dari LTNNO Depok. Dalam hal ini saya menjadi moderator. Selanjutnya, untuk mempersingkat acara, marilah kita saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan suratul Fatihah, yang kedua penyampaian materi, terus yang ketiga sesi tanya jawab, terus dan yang keempat mungkin ada beberapa pesan-pesan dari panitia yakni yang akan diwakili oleh Kang Kendi. Baik, untuk memperlancar acara marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, untuk acara selanjutnya penyampaian materi tentang framing dan angle berita yang akan disampaikan oleh Abdah Alwi. Ngawi. Alawi. Bukan Alwi ya? Yang biasa dipanggil Abah. Oke, atau yang biasa dipanggil Abah, yang paling terkenal di sejabar, NU Jabar. Baik, untuk waktu dan tempat kami haturkan kepada narasumber Alwi atau yang biasa dipanggil Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas ini? Bang, terdengar jelas nggak, Bang? Sangat jelas dari Depok. Wah, terima kasih. Teman-teman yang lain mudah-mudahan mendengar juga. Kalau tidak mendengar ya saya mendengarkan ya, suara jelas. aja lah. Nanti ke backup sama record kayaknya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada NU Online ya yang menyelenggarakan kegiatan yang sangat berharga ini, dan yang paling penting sebetulnya silaturahmi ini, terutama kepada kepala sekolah ya Bang Kendi Setiawan yang senior saya di NU Online, sahabat-sahabati peserta kelas menulis NU Online di berbagai tempat ya. Saya baru berkomunikasi dengan teman-teman yang Cilacap. Ini sebetulnya tidak hanya Cilacap kan, dan tidak hanya Depok. Dari Sumatera, Kupang, wah macam-macam. Selamat. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah banyak juga. Oke. Jogja. Saya ke Kupang belum, kalau ke Sumatera ya pernah sedikit-sedikit lah. Kalau ke Kupang itu ya baru nyampe sebelah baratnya ya, Lombok. Jawa Tengah, Jawa Timur alhamdulillah pernah juga, Jawa Barat alhamdulillah pernah. Ini saya kebetulan ya dikasih amanah untuk berbagi tentang frame dan angle berita. Teman-teman mungkin sering mendengar frame dan angle berita itu. Dan itu kalau menjadi wartawan yang menjadi keseharian, bahkan sudah otomatis gitu. Sudah
cara kerjanya sudah di bawah alam sadar. Yakin kerasa udah Nah, tapi sebelum itu saya akan berbelok dulu ya, ini wartawan. Ada yang pernah dengar Kiai Mahfud Siddiq? Jember, ada yang dari Jember di sini? Nah, ini tahun 30-an beliau adalah pemimpin redaksi dari Berita Nahdlatul Ulama ya, media kedua setelah Suara Nahdlatul Ulama. Jadi para kiai setelah mendirikan NU tahun 1926, kemudian setahun kemudian tidak menunggu lama ya, 1927 menerbitkan sebuah media koran tetapi dalam bentuk majalah namanya Suara Nahdlatul Ulama atau SNO. Itu ditulis dengan huruf Arab berbahasa Jawa Pegon, huruf Arab Pegon ya, dengan berbahasa Jawa. Ya isinya pada mulanya ya cerita-cerita tentang fikih lah, hukum-hukum fikih waktu itu. Wah, itu siapa yang lagi ngobrol? Nah, pada tahun 30-an ini generasi kedua ada Kiai Haji Mahfud Siddiq namanya. Dia mendapat amanah sebagai pemimpin redaksi Berita Nahdlatul Ulama. Waktu itu NU sudah tersebar di berbagai wilayah di luar Jawa ya. Selain di Jawa Barat ada yang di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi, sehingga diperlukan media yang berbahasa Melayu huruf Latin. Nah, ini waktu itu kalau Suara Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab Hasbullah mengatakan sebuah perkumpulan tanpa koran sama dengan perkumpulan yang buta tuli. Nah, NU menolak menjadi perkumpulan yang buta tuli, makanya menerbitkan media. Nah, jadi sekarang NU online dan teman-teman berkhidmah melalui jalur tulisan adalah menjalankan apa yang dikatakan oleh Kiai Wahab itu, bahwa perkumpulan tanpa koran atau saat ini perkumpulan tanpa media sosial atau perkumpulan tanpa berita online itu sama dengan perkumpulan buta tuli. Makanya tugas sahabat-sahabati atau teman-teman atau rekan dan rekanita hari ini itu sebetulnya tidak kecil, karena menjalankan apa yang dikatakan Kiai Wahab. Soalnya ketika NU tidak memiliki wartawan, tidak memiliki media, itu sama dengan perkumpulan yang buta tuli. Kita meskipun perannya di belakang layar, tidak pernah terlihat mukanya, itu salah satu yang mengemban amanah dari Kiai Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Mahfud Siddiq ketika menjalankan namanya Berita Nahdlatul Ulama, dia terkenal dengan ungkapan wartawan Ratu Dunia ya. Nah, tahun 34 kalau tidak salah dia ngomong seperti itu di Berita Nahdlatul Ulama, wartawan Ratu Dunia. Nah, di sini ada yang pernah dengar Nasidaria belum? Ada yang tahu Nasidaria, sebuah grup qasidah ya. Saya di sini coba putar ya sedikit untuk pelemasan dulu. Ini. Nah, ini. Nggak masuk, Mas. Ini terdengar nggak suaranya? Ini nggak masuk, Pak. Lagunya tidak lah, Bu. Suaranya lagunya belum. Suara dari lagunya belum, Itu dilaksanakan di kelas berapa untuk SMK? Oh, malah nggak masuk ya? Oke lah kalau begitu. Oke, kenapa di Nanti kelas kalau 11? teman ini siapa yang berbicara? Mau di-unmute dulu deh. Di-unmute dulu. Kayaknya lagi di kelas itu. Dari lagu Nasidaria ini sepertinya tahun 80-an ya, diciptakan oleh Kiai Haji Bukhari Masturi.
Ketua PWNU Jawa Tengah waktu itu, dia mengatakan wartawan Ratu Dunia, dan itu sebetulnya merujuk kepada istilah yang terkenal di Eropa waktu itu dan kemudian diungkap di Berita Nahdlatul Ulama. Posisinya tidak main-main, sahabat-sahabat, bahwa wartawan itu Ratu Dunia. Bayangkan Ratu Dunia. Ratu Dunia itu, wartawan itu bisa mempengaruhi pembaca koran. Nah, ini yang akan kemudian kita masuk ke dalam angle dan frame berita ya. Wartawan Ratu Dunia. Apa saja kata wartawan bisa mempengaruhi pembaca koran. Kalau menurut wartawan baik, maka dunia akan ikut baik. Kalau wartawannya mengatakan jelek, maka akan ikut jelek. Ini sebetulnya sudah disadari oleh para kiai sejak awal NU berdiri. Makanya mereka menciptakan media sejak awal ya. Jadi sepanjang perjalanan NU itu selalu ditemani media ya. Ada Suara Nahdlatul Ulama, ada Berita Nahdlatul Ulama, ada Suluh Nahdlatul Ulama, ada Utusan Nahdlatul Ulama, kemudian ada zaman Orde Lama disebut Duta Masyarakat. Duta Masyarakat, kemudian Warta NU, kemudian ada Bangkit, ada NU Online ya, belum cabang-cabang ya itu, ada Suara Ansor dan lain sebagainya. Itu menandakan pentingnya sebuah media, dan sebuah media itu tidak akan berjalan kalau tanpa wartawan. Nah, wartawan inilah yang kemudian pentingnya, karena ini terkait dengan pemberitaan sebuah organisasi, misalnya mereka harus terlatih. Nah, ini teman-teman, kita masuk dulu ke dalam frame ya. Ini ada sebuah gambar seseorang yang lari kemudian dikejar ya dengan seseorang yang membawa pisau. Sementara ini di bawahnya ada TV. Nah, di TV itu bahkan ini ada bulatan merah ya. Bulatan merah ini adalah sorot kamera terhadap sebuah peristiwa. Nah, yang ditampilkan di TV itu adalah sorot yang ditampilkan bulatan merah ini. Nah, fakta yang sebenarnya adalah yang dikejar itu sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sementara yang mengejar membawa pisau. Nah, di dalam ketika kita lihat cek di TV-nya itu hampir bukan hampir lagi, fakta itu menjadi terbalik. Yang kiri menjadi sosok yang mengancam, sementara yang sebelah kanan sosok yang seolah-olah ketakutan gitu. Nah, ini kesaktian media ya, bagaimana memframe atau membingkai sebuah peristiwa. Nah, ini sering terjadi, bagaimana kecanggihan menampilkan sebuah fakta, menampilkan sebuah narasi dari sebuah fakta itu menimbulkan kesan yang berbeda. Maka tidak heran misalnya dari fakta yang sama pada sebuah media yang berbeda akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Nah, ini disebut frame. Frame itu pembingkaian sebuah peristiwa ya. Mana yang diperkuat narasinya dan mana yang diperkecil atau bahkan dihilangkan. Sebetulnya framing ini adalah justru alat untuk menganalisis para wartawan bekerja ya. Jadi itu analisis para peneliti untuk kita para wartawan yang bekerja. Nanti akan kelihatan membongkar-bongkar narasi kita yang akan melahirkan sebuah ideologi apa di dalamnya. Nah, ini konsep framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi
dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas ya, dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang lain. Nah, lebih tepatnya ini seperti yang dikatakan oleh Kiai Saifuddin Zuhri ya, orang Cilacap, orang Jawa Tengah ini, Jawa Tengah bagian selatan ya, karena ini bertetanggaan orang Banyumas, ini harus kenal dengan tokoh yang satu ini. Ini wartawan sejak masa mudanya, wartawan NU, menulis buku orang-orang dari pesantren, mungkin seharusnya teman-teman sudah baca, dan autobiografinya yaitu Berangkat dari Pesantren. Dalam sebuah catatannya di tahun 70-an dia mengatakan mereka memahami NU seperti kisah 4 orang buta yang memegang gajah. Teman-teman tahu kan kisah 4 orang buta itu, ketika ada 4 orang buta diceritakan yang satu orang buta itu memegang kaki gajah. Nah, yang memegang kaki gajah ini mengatakan, oh gajah itu seperti sebatang pohon. Dia itu tegak lurus. Ada orang buta kedua misalnya itu memegang ekor gajah. Nah, dia menyimpulkan bahwa gajah itu kecil, panjang seperti ular. Kemudian orang buta ketiga memegang telinga gajah. Nah, dia menyimpulkan bahwa gajah itu lebar, lembek seperti jamur misalnya. Yang keempat, memegang perut gajah misal, oh gajah itu besar bulat tanpa ada hal-hal yang lainnya, tanpa ada kaki, tanpa. Nah, ini adalah kesimpulan orang buta terhadap sebuah fakta yang sama, terhadap sebuah benda yang sama. Nah, itu sebetulnya cara kerja frame berita ya. Frame berita itu mengambil fakta tertentu dari sebuah peristiwa yang besar, sehingga menyebabkan pembaca itu tidak memahami keseluruhan. Kenapa wartawan membuat fakta atau membuat narasi semacam itu? Karena ideologi di belakangnya, perusahaan medianya itu memang supaya pembaca itu tidak mengetahui keseluruhannya. Nah, ini berlaku juga misalnya kepada NU. Misalnya ada orang yang mengenal NU itu memegang bansernya. Oh, NU itu ternyata orang-orang yang senang berseragam, kemudian kalau ada dangdutan dia akan ikut joget. Itu yang kesan yang sengaja ditampilkan oleh orang-orang. Kemudian kalau NU itu misalnya dilihat dari les buminya. NU itu ya senang dengan kebudayaan. Padahal yang disebut NU adalah keseluruhan. Bahkan yang disebut NU adalah kalau lihat dari sejarahnya itu adalah sekelompok ulama yang mendirikan sebuah organisasi. Begitulah frame-frame yang dilakukan oleh media. Jadi sebetulnya analisis framing atau tentang framing itu adalah sebuah alat analisis justru dilakukan oleh peneliti untuk melihat cara kerja wartawan sebetulnya. Tetapi karena di sini kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk menjelaskan atau bercerita apa yang saya ketahui tentang frame berita ya. Pada dasarnya seperti itu. Teman-teman bisa mendalami dengan pemateri atau dengan mencari sendiri di Google ya. Nah, mungkin sampai di sini atau saya lanjutkan dulu atau gimana, Bang?
Jadi frame berita itu bagaimana kerja wartawan membingkai sebuah narasi berita dengan tidak menampilkan keseluruhan isi berita itu. Jadi ada yang atau mengurangi porsinya, ada yang dipertebal pada kasus tertentu, sementara kasus lainnya tidak, misalnya begitu. Nanti kita akan lihat contohnya ya, itu frame berita ya. Ini kemudian angle berita atau sudut pandang berita ya. Ini kalau di cerpen atau novel ada point of view ya, point pakai F, pakai T seharusnya, point of view terhadap sebuah peristiwa atau kasus ya. Ini jurnalisme about mendefinisikan angle berita adalah tema sebuah berita atau features atau sudut pandang ya, sudut pandang berita atau feature juga sudut pandang adalah berita ya, berita berkisah. Nah ini biasanya kalau dalam berita hard news atau trade news, angle berita itu biasanya ditemukan di paragraf pertama. Nah, angle berita ini ada yang mengistilahkan sebagai paku ya, paku berita atau pelatuk berita. Intinya adalah pokok berita itu adanya di paragraf pertama biasanya. Nah itu angle berita. Topik atau peristiwa aktual atau situasi yang menjadi nilai berita. Nah, angle berita ini terkait nilai berita. Teman-teman bisa, mungkin pada materi sebelumnya sudah diceritakan ya bagaimana atau apa saja yang dimaksud dengan nilai berita itu. Nah, di dalam sebuah redaksi, dewan redaksi misalnya keputusan memilih angle A, B, atau C selalu dikaitkan dengan kelayakan sebuah berita. Yakni aktual, hangat dibicarakan, menyangkut seorang tokoh, terus eksklusif, prestisius, magnitude, atau besaran dampaknya. Ini angle berita ya. Nah ini saya ke contoh dulu ya kali ya. Nah ini teman-teman saya kasih contoh ya. Ini ada sebuah berita yang ditulis oleh Glora ya. Judulnya itu Majelis Mujahidin .2. Ini ketika fakta Gus Yakut naik dipilih menjadi seorang menag ya. Nah ini Glora mengangkat sebuah berita. Judulnya Kabinet Jokowi angkat Satpam Gereja jadi menag. Ini cara kerja wartawan ya. Dan ini sah secara ilmu jurnalistik. Tetapi kita sebagai orang NU, mari kita bongkar frame berita semacam ini. Bayangkan fotonya adalah Gus Yakut yang sedang menyalakan deretan atau korek api dengan rokok terselip di dua mulutnya, di dua bibirnya itu. Sementara yang sebelah kanan itu memakai peci kemudian memegang mic. Nah ini kenapa Gus Yakut itu kan punya foto di Google itu sedemikian banyaknya. Sedemikian banyak foto Gus Yakut itu, tapi kenapa yang diambil itu adalah foto yang ketika Gus Yakut merokok. Nah, merokok itu image yang dibangun hari ini adalah
aktivitas merokok itu aktivitas yang dapat merusak kesehatan. Itu kampanye orang-orang kesehatan ya. Kita lihat di iklan-iklan rokok pagi tidak ada, siang tidak ada, malam tidak ada kecuali sudah larut malam kan. Itu artinya rokok itu menjadi dinilai sebagai sesuatu yang tidak patut gitu. Meskipun pada faktanya tidak seperti itu, tetapi nilai yang ingin dibangun oleh orang-orang kesehatan itu seperti itu. Bahkan iklan-iklan di Videotron misalnya di jalan-jalan itu merokok dapat merusak kesehatan. Tetapi kenapa media ini mengambil foto Gus Yakut yang sedang merokok? Padahal saya bilang tadi bahwa foto Gus Yakut itu banyak. Kalau diambil di akun pribadinya, misalnya di Twitter ataupun di Facebook, itu lebih banyak yang tidak merokok. Kalaupun saya belum meneliti seluruh foto Gus Yakut ya yang di akun Twitternya. Tetapi kalau akun Twitter yang sejak dia menjadi Menteri Agama, saya pastikan itu tidak ada yang merokok. Begitu juga di Facebook. Tetapi ini media Gelora ini mengambil foto yang Gus Yakut yang sedang merokok. Itu adalah sebuah pesan atau sebuah pilihan yang ingin menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca bahwa Gus Yakut adalah sosok yang perokok, yang bagi kalangan Islam tertentu perokok itu dapat dinilai sebagai orang yang yang makruh lah gitu, mengerjakan sesuatu yang makruh. Sementara di teksnya itu Kabinet Jokowi angkat satpam gereja. Bayangkan satpam gereja. Tidak diambil narasi Gus Yakut sebagai ketua umum atau pemuda NU. Kan bisa saja karena dia itu ketua GP Ansor, kenapa yang diambil satpam gereja? Kenapa Gus Yakut tidak diambil sebagai putranya Kiai Bisnis Sansuri misalnya, seorang kiai di Jawa Tengah? Kan bisa aja misalnya Majelis Mujahidin Kabinet Jokowi angkat putra Kiai Haji Khalil Bisri menjadi seorang menag misalnya. Itu bisa aja. Dia juga bisa menulis Kabinet Jokowi angkat anggota DPR RI dari PKB menjadi menag. Tapi yang diambil itu satpam gereja. Nah, satpam gereja ini kan sebuah penilaian atau sebuah penilaian terhadap institusi. Ya ini Banser sebetulnya. Banser selama ini dianggap sebagai kelompok atau pemuda NU yang sering menjaga gereja. Nah, Gelora di sini itu kaidah jurnalistiknya betul. Dia ada 5W1H, kemudian ada narasumber, waktu dan tempatnya juga ada. Tetapi dari sisi ideologinya, nah ini cara kerja wartawannya adalah ingin memprem kelompok anak muda NU sebagai sesuatu yang menjadi satpam gereja. Nah, bandingkan misalnya dengan berita di NU Online Jabar misalnya ini. Ini dari fakta yang sama, dari peristiwa yang sama ya. Jadi Menteri Agama Gus Yakut trending topik pertama di Twitter Indonesia. Kan beda kan kesannya di sini. Kalau ini dari sisi fotonya Gus Yakut yang sedang mengepalkan tangan. Ini ingin menampilkan sosok kegagahan seorang pemuda ya. Terus memakai peci hitam tanpa menyulut rokok ya. Terus Gus Yakut trending topik pertama di Twitter Indonesia, ini kan artinya bahwa ada penyambutan yang luar biasa sampai ketika dia menjadi menteri, netizen Indonesia menyambutnya di Twitter. Nah ini dari fakta yang sama melahirkan berita yang berbeda dan tentu saja kesan yang berbeda. Nah ini terkait dengan
frame berita dan angle berita. Nah, kedua-duanya ini sangat tergantung kepada ideologi dari ideologi dari media itu sendiri. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, Gelora itu ideologinya adalah ideologi yang memusuhi NU lah. Kemudian sementara NU Online Jabar itu justru menjadi menjadi media yang mempopulerkan tokoh-tokoh NU karena memang itu berasal dari NU. Nah, ini teman-teman paling tidak cara kerja bagaimana frame berita dan angle berita dari fakta yang sama ya melahirkan tulisan yang berbeda atau melahirkan narasi yang berbeda. Karena itu terletak dari ideologi yang berbeda pula. Nah, ini saya ingin bagaimana ya di NU itu kan ada belasan lembaga dan banom ya, terus NU-nya sendiri, terus belum kiai, terus belum santri, terus nahdien. Sering kita kesulitan misalnya menulis apa tentang NU hari ini. Padahal menurut saya misalnya yang pernah menulis berita di NU Online sampai sekarang di NU Online Jabar 10 tahun misalnya, itu merasa sampai saya meninggal pun itu tulisan tentang NU itu tidak akan pernah habis. Saking banyaknya. Saya misalnya ketika di NU Online di Jakarta sampai putus asa. Wah, ini apa yang ingin saya tulis bagian-bagian tentang NU pun di seluruh Indonesia itu tidak akan habis umur saya. Tidak akan habis faktanya. Lalu kemudian saya ke NU Online Jabar setahun ini juga ternyata terlalu banyak yang harus saya tulis. Karena NU itu menyangkut sebuah organisasi besar, menyangkut banyak perang, dan dalam waktu yang panjang gitu. Dan itu artinya fakta itu banyak, tinggal kita bisa mengolahnya. Nah, mengolahnya itu angle berita harus kita mampu memainkan angle-angle berita ya. Ini saya ada contoh berita yang tidak biasanya lah. Ini saya nulis berita waktu itu di NU Online ubi rebus di antara Kang Said dan Ibrahimian. Kenapa saya menulis judul ini ya? Waktu itu NU sedang diserang tentang isu Syiah ya. Ini tahun berapa? Tentang isu Syiah. Tetapi pada waktu yang bersamaan si orang duta besar Iran waktu itu berkunjung ke PBNU. Saya diminta untuk menulis berita tentang kunjungan duta besar Iran ke PBNU itu. Karena kalau menulis duta besar Iran berkunjung ke PBNU misalnya, itu akan semakin parah orang menilai NU sebagai Syiah. Makanya saya menulis ubi rebus di antara Kang Said dan Ibrahimian. Nah, dengan cara menulis seperti ini, pembaca NU Online waktu itu tidak ada yang komplain sama sekali dan tidak ada yang menuduh berita ini tidak dibesar-besarkan sebagai kunjungan Iran terhadap Syiah. Saya ganti fotonya dengan foto logo Nahdlatul Ulama, foto Ibrahimian dengan Kang Said tidak saya tampilkan gitu. Nah, kemudian saya memotong atribusinya. Ibrahimian
tidak langsung saya sebut sebagai duta besar Iran, tetapi saya penggal di bagian belakang. Jadi itu teknik ketika NU dalam kondisi diserang, kemudian ada sementara berita harus naik. Saya memilih angle yang yang dari sudut yang sederhana tanpa harus menjadi gaduh gitu. Orang yang jadi pikiran itu ya fokusnya ke ubi rebus itu. Ubi rebus di antara Kang Said. Padahal itu hanyalah sebuah makanan. Padahal faktanya adalah bahwa Iran, duta besar Iran sedang berkunjung ke PBNU. Dari sisi ini, saya sebagai wartawan NU Online bertanggung jawab tetap mengabarkan berita Kiai Said dan ketemu dengan duta besar Iran. Pada saat yang sama, pembaca NU Online tidak menjadi gaduh. Ini adalah permainan bagaimana supaya memainkan angle berita supaya tidak menjadi gaduh ya di NU. Ini adalah berita PKD ya. PKD itu pelatihan kader dasar GP Ansor ya. Saya tuh sudah terlalu sering kan bagaimana PKD Cilacap nih, GP Ansor Cilacap mengadakan PKD, GP Ansor Kebumen mengadakan PKD, itu kan sudah terlalu sering, sudah biasa. Justru pada kesempatan itu saya tertarik dengan sebuah minuman yang bernama goyobon, mungkin orang Sunda, di sini ada orang Sunda mungkin tahu goyobon. Itu yang menjadi sajian makanan peserta atau minuman peserta pelatihan kader dasar itu. Nah, saya justru menulis dengan semacam itu, justru PKD-nya terangkat, terus anak yang membuat goyobonnya juga merasa senang, kemudian pembaca mendapatkan variasi baru gitu, tidak hanya sekadar berita yang mengadakan PKD. Ini permainan angle berita ya, bagaimana kita membidik sesuatu dari sudut pandang yang tidak biasanya, tetapi dilakukan dengan cara yang benar ya. Ini NU di mata Pak Warjo ya, NU di mata Warjo. Nah ini awal-awal ketika saya masuk ke NU Online tahun 2011. Pada tahun itu NU mengadakan ulang tahun yang ke-85 ya. Ada banyak itu dilakukan selama sebulan ya. Rangkaian harlah itu di PBNU ya. Dengan puncaknya dihadiri Presiden SBY waktu itu di Senayan ya, di Gelora Bung Karno gitu. Yang dihadiri oleh ratusan ribu orang. Nah, waktu itu saya karena menulis beritanya itu NU mengadakan ini, NU peringati 85 ini kayak gitulah, dengan banyak, dan itu kan tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi semuanya terfokus kepada para pengurus NU ya. Nah, saya mencari angle berita yang lain, yaitu dengan tokoh yang tidak terduga, dengan tokoh yang bahkan dia tidak tahu bahwa hari itu adalah ulang tahun NU. Nah, itu saya mewawancarai seorang tukang ketoprak ya. Tukang ketoprak itu yang sehari-hari mangkal di halaman gedung PBNU waktu itu. Dia orang Tegal dan mangkal di PBNU sudah sejak tahun 80-an. Sekarang sudah almarhum ya. Semoga arwahnya diterima insya Allah. Nah, ketika saya ajukan pertanyaan, Pak Warjo, apakah tahu hari ini adalah harlah NU ke-85? Dia itu tidak menjawab, tetapi justru bercerita bahwa dia tahun 70 itu pergi ke Jakarta, kemudian pernah diintegrasi oleh pemuda rakyat, dan dia mengaku sebagai pemuda NU, kemudian selamat, kemudian
mulai berdagang di PBNU, kemudian bercerita tentang tokoh-tokoh NU. Pada akhirnya dia tidak tahu menahu urusan NU harus usia berapa, tetapi dia banyak yang dikisahkan adalah tokoh-tokoh NU yang berbuat baik kepadanya, termasuk adalah Gus Dur. Nah, saya membidik sesuatu yang kecil tetapi berbicara sesuatu yang besar karena dia bercerita tentang tokoh besar, yaitu Gus Dur. Jadi tahun 80-an katanya, ketika 84 berarti ya, 84 sampai 8, gerobak Pawarjo ini pernah mau diambil oleh Satpol PP, kemudian dibela oleh Gus Dur. Nah, wasilah menulis berita semacam ini, saya waktu itu langsung di-follow oleh Mbak Alisa Wahid ya di Twitter. Kemudian saya mulai berkenalan dan dicari nama saya oleh Mbak Alisa Wahid. Kalau saya menulis misalnya NU melaksanakan Harlah 85, mungkin Mbak Alisa juga tidak tertarik dengan tulisan semacam itu. Tetapi ini bagaimana memainkan angle berita ya. Ini saya nulis khulasoh ya. Khulasoh lupa kaos kaki di Kongres Muslimat. Ini kalau nggak salah dari Brebes atau Tegal gitu. Ini yang tengah ini Bu Khulasoh. Saya wawancara ke dia, malah dia bercerita kaos kaki. Sekalian aja saya tulis itu tentang kaos kakinya. Jadi begitu ya. Saya sudah 45 menit ini. Jadi terlalu kepanjangan. Jadi intinya teman-teman, frame dan angle berita itu berdekatan ya. Tetapi frame berita itu biasanya digunakan oleh para peneliti untuk mencari tahu tentang ideologi wartawan sebetulnya, dan ideologi perusahaan media. Sementara angle berita adalah cara wartawan dalam sudut pandang wartawan dalam menulis berita. Itu biasanya ada di paragraf pertama. Kalau hard news itu berada di paragraf pertama ya. Nah, angle berita, jangan sampai teman-teman merasa kehabisan angle berita. Karena dari satu peristiwa itu bisa menjadi 120 angle berita ya. Jadi jangan mencari alasan bahwa teman-teman, saya tidak punya angle berita yang baik. Tidak punya angle berita yang bagus. Padahal ada 120 angle berita dalam setiap peristiwa. Ini rumusnya ya. Rumus yang bisa dijadikan angle berita. Dioplos antara 5W1H itu. Nah, demikian teman-teman. Nah, ini terakhir, frame dan angle berita tergantung pada ideologi perusahaan media ya. Nah, perusahaan media yang ingin menjatuhkan Gus Dur waktu itu menyebabkan Gus Dur jatuh. Jadi setiap hari berita-berita waktu itu adalah berupaya menjatuhkan Gus Dur. Karena angle beritanya selalu menyudutkan Gus Dur. Nah, sementara NU tidak punya media yang kredibel waktu itu yang untuk mengcounter berita. Untuk sementara Pak Sodik, saya kembalikan dulu ke Pak Sodik ya, kepada Bapak moderator Bapak Sodik, saya kembalikan dulu untuk sementara. Mungkin saya harus ngapain lagi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Abah sudah menyampaikan materi tentang framing dan angle berita yang cukup simple, tetap sederhana cara penyampaian, tapi juga enak. Tidak dimengerti. Sudah dimengerti banget. Karena Alhamdulillah. sekaligus memberi contoh-contoh visual yang menarik, sederhana, dan beberapa contoh-contoh framing dari beberapa media, termasuk dari media kita. Baik, sahabat-sahabat peserta pelatihan jurnalistik NUO se-Nusantara, mohon maaf tadi
karena saya melihat sedikit peserta yang masuk, jadi saya lupa menyapa beberapa sahabat-sahabat yang ada di Nusantara, baik di Jawa, luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua mungkin ada ya. Baik. Dari Zimbabwe juga ada ini kayaknya. Sahabat-sahabat dari Samarinda yang biasanya aktif bertanya, ataupun dari teman-teman yang lain berkaitan dengan mungkin bercerita pengalaman ataupun masih kebingungan memahami tentang framing atau bahkan bingung tentang apa sih persamaan atau perbedaan tentang framing, angle berita dan lead. Makanya posisinya hampir di paragraf pertama ini kayaknya nih. Bagaimana untuk membentuk frame di judul dan juga paragraf pertama. Monggo. Monggo ada yang tanya, langsung disampaikan ke narasumber atau diketik. Saya mau tanya. Samarinda, monggo langsung disampaikan ke narasumber. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu ini untuk bertanya langsung kepada narasumber terkait dari beberapa materi yang ingin kami tanyakan. Apakah kemudian di dalam suatu kegiatan, misalnya PKD, apakah kemudian di dalam satu PKD itu kita bisa mencari beberapa angle berita sehingga kemudian satu acara bisa melahirkan 2-3 berita tuh, Gus. Itu gimana, Gus? Wah, itu tentu sangat ya. Sangat bisa dan bahkan harus beberapa berita. Jangankan PKD kan biasanya 2 hari atau 3 hari ya. Dari satu peristiwa yang sama di jam yang sama itu pun bisa menjadi beberapa berita. Nah, itu tergantung angle berita itu. Nah, kalau angle berita kita berani mengubah-ubah angle berita dari fakta yang sama itu, kita bisa menjadi peternak berita ya. Itu caranya gimana? Caranya adalah dengan membolak-balik narasi lah, katakanlah semacam itu. Misalnya kita membuat berita dengan judul GP Ansor Samarinda adakan PKD keempat misalnya. Itu berita pertama. Ini paragraf pertama adalah Samarinda, NU Online. Terus paragraf pertama, Gerakan Pemuda Ansor Kota Samarinda mengadakan di pondok pesantren Anu selama 3 hari, mulai dari hari Anu sampai sekian. Nah, itu berita paling sederhana ya itu. Nah, berita kedua, misalnya angle kedua, ternyata pesertanya itu diikuti oleh 500 orang misalnya. Meskipun ini tidak mungkin ya, tapi karena ini misalnya kalau daring itu sangat mungkin kan. 500 orang pemuda ikuti PKD GP Ansor Samarinda, itu berita kedua. Jadi pertama bisa dilihat dari sisi acaranya. Kedua, misalnya dari sisi jumlah peserta. Itu lihat. Ketiga, misalnya ternyata ketika dicari tahu itu ada peserta dari Papua misalnya. Pemuda dari Papua ikuti PKD GP Ansor Samarinda. Angle yang lain misalnya kita temukan, misalnya ternyata seluruh peserta itu memakai peci merah misalnya, atau pakai peci hitam. Seluruh peserta PKD Ansor Samarinda
kenakan peci, tetapi ini bukan peristiwa yang menarik ya. Itu tapi kalau memainkan angle itu bisa saja. Misalnya karena seluruh PKD itu memakai peci hitam, itu bisa ditulis berita. Terus dari sisi waktu misalnya, kita cari tahu ternyata waktunya itu dimulai dari jam 1 malam misalnya. Itu menjadi ketika orang lain tidur misalnya, GP Ansor malah lakukan PKD. Itu kalau ada peristiwa yang menarik di sisi itu. Atau kalau terkait dengan hari besar misalnya, dikaitkan ternyata PKD Ansornya itu di hari Maulid Nabi misalnya. Sembari peringati Maulid Nabi, GP Ansor peringati Maulid Nabi Muhammad SAW misalnya, GP Ansor adakan PKD. Terus kalau membukanya, yang membuka itu sekelas ketua umum pimpinan pusat GP Ansor misalnya. PKD GP Ansor Samarinda dibuka Gus Yakut. Kebetulan misalnya akan ada kunjungan Jokowi misalnya ke Samarinda, kemudian Jokowi itu dibelokkan oleh peserta untuk menghadiri PKD itu. Jokowi berkenan mampir ke PKD GP Ansor Samarinda. Nah, terus pesantren dari sisi tempatnya. Ternyata tempatnya itu misalnya di rumah warga atau di pesantren yang baru dibangun atau pesantren kecil di kampung, itu menjadi berita. Atau justru PKD-nya itu dilaksanakan di pesantren Muhammadiyah misalnya. Itu bisa jadi dari sisi tempat. Jadi menurut saya itu jangankan menjadi 1 atau 2 atau 3. Selama kegiatan GP Ansor, kalau kita mampu, tenaganya kuat dan kita punya energi yang cukup untuk mencari datanya, itu menjadi belasan berita pun bisa jadi. Sangat bisa, tergantung kita memainkan angle itu. Jadi angle berita itu bisa dari sudut pandang peserta, dari sudut pandang panitia, dari sudut pandang temanya, dari sudut pandang tempatnya, dari sudut pandang waktunya, dari sudut pandang pakaian, dari sudut pandang dari sudut pandang peserta, misalnya peserta bagaimana kesannya tentang apa yang didapat dalam PKD itu. Banyak sekali. Jadi begitu ya. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Jadi banyak sekali yang bisa kita ungkap dalam sebuah peristiwa ya, lewat angle berita itu. Baik, ada yang lain dari sahabat atau sambil menunggu perlu saya sampaikan, Bah, ada beberapa sebelumnya kita udah melaksanakan atau peserta diberi tugas bikin berita. Ini yang keempat ya, tugas yang keempat. Dan sebagian saya dikirim ke dari pihak panitia ke via pribadi. Mohon untuk diulas. Oke. Seperti apa sih framing ini dan tugasnya tugas terkait tema sebelumnya atau tema frame ini? Sebelumnya ada tema ini, teknik wawancara, terus kita praktek lapangan dengan 2 narasumber. Habis itu tugas keempat, merapikan tulisan dari hasil wawancara sesuai dengan materi ini. Dari Kang siapa kemarin ya? Pak Direktur kalau nggak salah. Kang siapa? Pak Kang Kendi siapa kemarin, lupa saya. Oh, tentang logika jurnalis kemarin. Oh, logika jurnalis ya. Oke, ini setelah dapat materi logika jurnalis, baru dapat tugas ini untuk merapikan tulisan dari hasil wawancara. Ini share screen-nya saya kebuka nggak ini? Tugas NU online.
kebuka. Idris Kalimantan Samarinda ini. Betul, betul kebuka. Oke. Ini berarti dibahas ini. Iya, dibahas dalam konteks ini memahami tentang framing dan angle. Oke. Ini ya, Rektor UIN Samarinda ingin mahasiswa baru punya ideologi Islam moderat. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK di Universitas Hasanuddin Haji Muhammad Idris kembali digelar. Ini perhelatan tahunan kemahasiswaan tersebut diikuti sebanyak 1.340 mahasiswa baru dari berbagai alumni baik dalam maupun dari luar daerah. Meskipun dengan modal ketua Rektor UINSI Samarinda Muhammad Ilyasin berharap agar pelaksanaan tersebut tak mengurangi substansi dalam mengenalkan budaya kampus kepada mahasiswa baru, terlebih lagi saat bicara misi dakwah kampus Indonesia. Kampus bukan hanya tolok ukurnya bisa menjalankan tridharma perguruan tinggi itu, tapi ada hal lain yang menjadi penting juga, yakni dakwah kita sebagai perguruan tinggi keislaman. Ujarnya, menurutnya lanjut Yasin, oke, tugas online ya Idris Kalimantan ini saya mulai dari sini ya. Ini kan judulnya Rektor UIN Samarinda ya. Karena ini beritanya hard news, to the point seharusnya. Jadi kalau saya ya mungkin berbeda dengan editor yang lain ya. Karena di awalnya itu adalah Rektor UIN, ya saya paragraf pertama langsung ke Rektor UIN. Gini ya, kalau saya supaya tidak berubah. Ini kelihatan nggak sih saya ngedit? Kelihatan. Nah, ini Rektor. Nah, ini singkatan di paragraf pertama harus ditulis kepanjangannya. Islam, negeri, Sultan Muhammad Idris ya. Menginginkan mahasiswa dan mahasiswi yang baru mempunyai ideologi Islam moderat. Nah, ini cari mana yang setelah itu ini disimpan dulu ke atas, yang nanti akan kita copy paste ya.
Saya harus mencari tahu dulu ini Islam moderatnya mana aja nih. Islam moderat. Ada mata orientasi pemain moderat. Iya, saja. Oke. Jadi begini ya teman-teman, ngedit itu bukan tidak sebentar. Tetapi karena angle-nya seperti itu ya, kalau kita bertahan pada judul ini, mau tidak mau kita harus ini menjadi paragraf yang pertama ya. Rektor Universitas Islam Negeri Haji Idris Kalimantan Timur menginginkan mahasiswa dan mahasiswa yang baru mempunyai ideologi Islam moderat. Nah, ini menjadi keterangan lanjutan yang bisa ditaruh di belakangan ya. Ini juga jangan dulu masuk ke sini. Aduh, saya nyari dulu. Sahabat peserta, sambil menunggu perlu saya ingatkan untuk absensi ya. Ntar kelewat absensi 1 nggak lolos, nggak dapat sertifikat nanti. Terima kasih. Link absensi udah kita sampaikan di chat Zoom. Oke. Menjadi momentum tepat. Nah, bisa masuk ke sini. Nah, ini tidak boleh menurutnya. Kalau menurutnya ini dibuang. Meski digelar akbar tersebut menjadi momentum tepat mengenalkan mahasiswa baru kaitannya dengan Islam moderat. Tapi ini bisa berubah lagi ya. Bisa berubah karena waktunya. Saya mengedit ini punya waktu berapa menit? Kalau dirasa udah cukup dan boleh dilanjut penjelasannya, Kang. Kayaknya udah cukup ya, mengcover frame angle. Jadi yang paling inti ya, Rektor UIN Samarinda ingin mahasiswa baru punya ideologi Islam moderat. Nah, ini paragraf pertama karena menggunakan angle ini dan karena ini beritanya hard news, beritanya harus to the point. Jangan ngomong dulu ke pengenalan budaya akademik. Pengenalan budaya akademik ini menjadi latar saja. Nanti yang akan ditaruh bisa di keterangan setelah kalimat langsung. Nah, jadi saya juga mengedit berita di N1 Jabar itu minimal setengah jam, saya utak-atik, kemudian bagaimana. Tapi jangan ini dari sisi penulisan sudah terlihat pola. Jadi tidak kosongan penulis berita ini. Dia sudah punya pola menulis berita, tetapi belum tepat sepenuhnya. Dan saya juga bisa jadi ketika menulis berita, meskipun sudah bertahun-tahun, masih aja tetap ada yang harus diedit. Jadi artinya soal edit mengedit bukan soal pintar dan tidak pintar, bukan soal bisa atau tidak bisa,
tapi soal kadang-kadang bahkan selera dari editor. Namun saya berdasarkan pengalaman ketika berita hard news, paragraf pertama itu 2 poin aja yang mencerminkan dengan judul. Jadi ketika Rektor UIN Samarinda ingin mahasiswa punya ideologi Islam moderat, di sini harus sudah mencerminkan keinginan dia di ideologi Islam moderat. Nah, kemudian selanjutnya adalah memperjelas pernyataan rektor itu terkait Islam moderat. Bisa ke paragraf ini misalnya. Menurutnya, meski digelar secara virtual, perhelatan akbar tersebut menjadi momentum tepat mengenalkan mahasiswa baru kaitannya dengan Islam moderat. Nah, ini tidak boleh perhelatan akbar karena si penulis berita belum menyebutkan tentang apa namanya ini PBAK ya. Berarti kita cari paragraf lain. Saya belum menemukan apa pentingnya Islam moderat soalnya ini. Agar mahasiswa meskipun dia moderat ke jadi harus dicari dulu kenapa rektor itu kenapa mahasiswa baru itu harus mempunyai ideologi Islam moderat. Itu saya tidak menemukan itu. Nah, ini harusnya berada di paragraf kedua. Atau bisa kalau nggak ada itu loncat aja ke sini. Itulah kenapa pimpinan ingin kegiatan ini ada materi yang punya orientasi moderat kepada mahasiswa baru agar mahasiswa sejalan dengan misi dakwah kampus. Jangan sampai kita giat mensosialisasikan Islam moderat kepada masyarakat, tetapi justru mahasiswa kita tidak sepaham dengan itu. Nah, ini jelasnya pada ini baru masukkan paragraf ini. Jelasnya pada ikuti sebanyak. Nah, ini berbagai alumni itu maksudnya apa? Kan mahasiswa baru. Mahasiswa baru kok udah ada alumni. Oh, dari berbagai sekolah mungkin ya. Dari berbagai alumni sekolah. Jadi begitu. Ini nanti bisa dilanjutkan ngeditnya sama Bang Kendi ya. Jadi letaknya angle berita ini ada di paragraf pertama ya. Kalau beritanya berita hard news. Ini cuma satu ya tugasnya ya? Setiap peserta itu ada banyak, Mbak. Sebenarnya banyak tugas. Nah, aku di situ kan peserta yang hari ini ada tuh. Mungkin bisa ditanya itu sebenarnya angle atau framing yang ingin dia buat apa ya gitu, walaupun secara kemarin kita belum bahas tentang framing, tapi kan kita biasanya punya aku mau sudutnya ini nih gitu misalnya. Nah, mungkin peserta bisa ditanya seperti itu. Terus kemudian sebenarnya tulisan itu secara umum sudah sesuai framing yang dia inginkan nggak sih gitu. Kalau acak-acak macam-macam berarti belum. Jadi solusinya seperti apa? Nanti sambil aku carikan tugas yang lain gitu. Di khusus tulisan ini ada nih pesertanya tuh namanya Idris. Abang Idris dari Samarinda ya, Bro? Oh, yang tadi nanya itu ya? Iya, masih ada nggak? Mungkin bisa cerita nggak di sini? Cerita ini. Tulisan ini bermaksud apa? Kayak gitu misalnya kayak gitu. Saya sebelum itu Bang Idris bisa cerita. Ada nggak misalnya pertanyaan saya kenapa Pak Rektor itu ingin mahasiswa baru itu punya ideologi Islam moderat? Ya, sebetulnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,
Rektor juga pernah menyatakan bahwa beliau meyakinkan mahasiswa baru yang masuk di kampus yang notabene-nya memang latar belakangnya berbeda-beda, tetapi ketika masuk kampus beliau meyakinkan bahwa mereka tidak membawa kemudian paham-paham atau aliran yang lain yang nantinya menentang dengan prinsip aswaja atau kemudian NKRI gitu. Beliau sangat menjaminkan itu karena di dalam PBAK sendiri sudah ada teori yang diberikan kepada mahasiswa baru terkait dengan Islam moderat begitu. Nah, yang kemudian beliau meyakini bahwa dalam kesempatan itu mahasiswa mampu diberikan pencerahan atau gambaran terkait dengan Islam moderat begitu. Nah, sebetulnya kalau narasinya semacam itu, kalau misalnya dari penjelasan Pak Rektor tidak mendapatkan secara runtut, Bang Idris bisa menanyakan, misalnya kenapa ini untuk mengisi paragraf kedua ya, kenapa mahasiswa harus punya pandangan Islam moderat? Terus pandangan Islam moderat bagi kalangan mahasiswa itu ciri-cirinya seperti apa? Itu pertanyaan pemicu untuk mengisi paragraf kalau menggunakan judul Rektor UIN Samarinda ingin mahasiswa baru punya ideologi Islam moderat. Ini beritanya bagus, judulnya ya, sangat kemeklik lah. Tapi harus datanya itu lengkap. Jadi rektor ingin mahasiswa punya baru itu dasarnya apa? Kemudian cirinya Islam moderat itu bagaimana? Dan dia akan melakukan upaya apa untuk melakukan itu? Nah, kalau misalnya ini kalimat langsung, tetapi menurut saya kurang begitu lengkap, ini bisa dulu dinarasikan. Oleh karena itu, kata dia, pimpinan di sini pimpinan bisa diganti WINSI ya, WINSI atau pimpinan WINSI ya. Pimpinan WINSI ingin pimpinan WINSI memberlakukan, kayak ini sudah memberlakukan ya, bukan memberlakukan materi ingin memberlakukan materi yang punya orientasi pada pemahaman Islam moderat kepada mahasiswa baru, titik. Nah, ini bisa baru ini. Nah, karena kalimat langsung itu nggak boleh ada yang diubah agar mahasiswa jalan dengan misi dakwah Islam kampus. Titik ini udah. Jangan sampai kita giat mensosialisasikan Islam wasatiyah kepada masyarakat, tetapi justru mahasiswa kita yang tidak sepaham, yang tidak sepahaman dengan itu. Jelasnya pada pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Pada perhelatan akbar itu, ini perhelatan akbar itu penilaian ya. Ini kita wartawan menilai akbar itu dari mana? Karena akbar itu menjadi relatif, kecuali kalau panitia menyamakan bahwa itu kegiatan akbar. Karena akbar itu kan besar itu adalah nilai. Kadang-kadang menurut kita besar, sementara menurut orang lain ya peristiwa biasa-biasa aja. Jadi karena
itu akan mengundang beberapa pertanyaan dan akhirnya menjadi debatable, lebih aman kegiatan tersebut menjadi momentum tepat. Kecuali kalau dia ngomong kegiatan akbar, dia ngomong kegiatan akbar nggak? Tidak ada, Gus. Hah? Tidak ada. Nah, berarti nggak usah. Itu cuma persepsi saya aja sih melihat kegiatan kemahasiswaan itulah yang paling besar di kampus. Itu paling tidak boleh. Tidak boleh wartawan memasukkan persepsi sendiri. Kita wartawan itu seperti tukang sepatu. Yang diukur itu adalah kaki orang lain, bukan kaki kita. Nah, itu dihindari ya, dihindari hal-hal yang semacam itu yang bernuansa ada yang mengandung nantinya penilaian. Menjadi momentum tepat mengenalkan mahasiswa baru terkait dengan Islam moderat. Nah, ini jangan dulu ke situ kalau jumlah. Meskipun dengan model karena tadi masih ngomong rektor Winsi Samarinda ya. Ini nggak usah tampil lagi kecuali kalau disela dulu oleh narasumber lain. Lanjutnya Muhammad kan tadi udah disebut Muhammad Ilyasin kan. Lanjutnya meskipun dengan model virtual, ia berharap pelaksanaan PBAK tersebut tak mengurangi substansi dalam mengenalkan budaya kampus kepada mahasiswa baru, terlebih saat bicara misi dakwah. Pendidikan kampus bukan hanya ini sebetulnya tolak ukur ya. Dia itu tolak ukur itu dari dia atau kamu yang nulis? Kalau kalimat bakunya adalah tolak ukur ya, bisa menjalankan tridharma. Karena ini istilah, ini harus kapital ya. Dharma perguruan tinggi. Tapi ada hal lain yang menjadi penting juga, yakni dakwah kita sebagai perguruan tinggi keislaman. Jadi ini tuh 2 kali wawancara atau gimana? Yang pertama mendengarkan langsung atau kemudian di doorstop gitu? Masih dengar langsung, Gus. Gimana? Pertamanya dengar langsung. Terus kedua diwawancara gitu? Iya. Oh, ya itu harus dijelaskan. Betul. Nah ini benar. Harus dijelaskan ini. Ini sebelum mengakhirinya dari apa ini? Dari pidato langsung tadi atau dari wawancaranya itu? Oh, nah kalau itu nggak usah gini aja, guru besar. Nah ini kan ke Ansor News ya, Mas Run mengatakan mahasiswa baru yang akan dibekali wawasan selama 2 semester layaknya bersama. Ini adalah seluruh mahasiswa semuanya. Pengajian kitab sama fardu kifayah ini gimana ini? Fardu kifayah itu hukum
Nah, ini udah selesai, bisa kayak gini. Ini judul sampai bisa dihalus lagi sebetulnya, tetapi setidaknya ketika kita membuat judul pada paragraf pertama harus langsung to the point ke yang mengandung judul itu ya. Oke ya. Terima kasih Bang Idris. Ini sudah sangat bagus beritanya. Siap, terima kasih. Dan ini sudah kelihatan ya dari narasi beritanya dia menyimak Pak Rektor, kemudian melakukan doorstop, kemudian dia mengoplos dengan narasumber yang lain yang masih sesuai dengan tema. Itu artinya saya membayangkan prosesnya tidak main-main gitu. Ini sangat bagus dan sudah layak menjadi berita. Kalau ini sudah layak naik. Kalau saya redakturnya udah saya naikkan ini di Ansor News ya. Boleh nanya sedikit, Gus? Oh ya, silakan. Terkait tadi dengan kaitannya judul yang jenengan tadi sampaikan, di paragraf pertama itu setidaknya sudah memberikan gambaran besar dengan judul itu. Tetapi di berita lain saya juga sering baca gitu, kadang juga wartawan itu memakai kayak semacam prolog gitu, Gus. Pengantar berita dulu, nanti di tengah-tengah atau paragraf kedua dia masuk ke poin judulnya itu. Itu gimana, Gus? Ya, kalau dari secara teorinya, dari teori menulis hard news itu adalah to the point judul. Nah, kalau yang semacam itu pengantarnya bisa di belakang. Justru biasanya untuk menceritakan untuk memberitahu kepada pembaca kok tiba-tiba ada berita begini. Biasanya di akhir paragraf misalnya wartawan akan menulis diketahui bahwa Jadi setahu saya memang ada yang menggunakan gaya semacam itu. Dan saya terus teman-teman DNU online biasanya membuang yang pengantar seperti itu. Karena memang rumusnya berita hard news itu to the point, kecuali kalau memang kita menggunakan judulnya judul kalimat langsung. Ada kalimat langsung dari rektor yang sangat khas, yang penting, yang segera ingin disampaikan, atau menggunakan kalimat bahasa daerah, itu tidak apa-apa dikasih pengantar dulu. Tetapi kalau gayanya semacam ini, dengan judul semacam ini, mau tidak mau wartawan harus ngomong ke sesuatu yang penting dulu. Coba misalnya kalau berita yang tadi malah masuknya itu ke acara dulu. Di paragraf pertama ngomongin acara PBAK. Itu malah ini maksudnya dibelokkan dulu, dibawa kemana dulu gitu. Nama acara itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh orang, sementara yang mengerjakannya tidak disebutkan lebih dahulu. Jadi sudah kelihatan aja ada acara itu kan sesuatu yang dikerjakan oleh pihak tertentu. Nah, ada baiknya ditulis itu adalah pihak yang mengerjakan itu. Makanya rumusnya subjek, predikat, objek. Sebetulnya gitu aja. Makanya kebanyakan berita juga adalah menggunakan kalimat-kalimat aktif. Kalimat pasif itu dalam hal-hal tertentu yang menggunakan di itu ya.
ini kalimat aktif kan, makanya di awal juga cari tahu rumus yang pertama dilakukan ketika menulis paragraf pertama adalah siapa melakukan apa. Itu siapa melakukan apa itu indikasinya adalah subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek keterangan, gitu aja. Jadi ingat ya, di paragraf pertama itu biasanya untuk hard news, berita semacam ini adalah siapa melakukan apa. Nah, paragraf kedua itu menjelaskan siapa yang melakukan apa itu. Siapa melakukan apa di situ kan rektor menginginkan melakukannya itu, menginginkan mahasiswa baru mempunyai ideologi Islam moderat. Nah, kayak gitu. Nah, sementara PBAK-nya itu adalah sebagai latar rektor menyampaikan permintaan itu. Seperti itu ya, saya bisa jadi keliru. Bisa jadi keliru, tetapi kebiasaan saya dan teman-teman di NU Online semacam itu. Jadi jangan sampai saya dijadikan satu-satunya pendapat. Jadi saya juga membuka kemungkinan bahwa ada memang wartawan atau media yang dimulai dengan pengantar semacam itu. Tetapi kalau di NU Online, sepengetahuan saya itu ketika menggunakan kalimat langsung dari narasumber yang sangat khas gitu, boleh-boleh saja. Tetapi biasanya kalau hard news itu siapa melakukan apa. Kecuali kalau pitches ya, berita berkisah, itu boleh dikasih pengantar dulu. Bahkan harus biasanya. Tapi kalau misalnya paragraf pertama itu adalah paragraf yang paling penting ya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi misalnya justru malah sebuah kegiatan atau itu malah menurut saya nama kegiatan itu malah menurut saya bukan bagian penting ketika melihat dari judul berita. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Gus. Terima kasih Abah. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang masih dibingungkan berkaitan dengan kinerja buat frame dan juga angle berita. Dari sahabat-sahabat Jawa, Madura, biasanya teman-teman Madura nih yang aktif nih. Atau sahabat-sahabat yang lain? Kang Kendi, apakah cukup ini atau seperti apa? Atau mungkin penjelasan saya tidak ada yang dimengerti sama sekali ini? Kalau saya ngelihat chat, komentarnya positif, Abah. Jadi merasa dapat penjelasan yang cukup sederhana tapi mudah dimengerti. Itu saya ngelihatnya itu. Wah, ya mungkin untuk proses kinerja aja kayaknya nih. Untuk proses kinerja praktik bagaimana memasukkan frame kali ya. Bah, itu ada satu lagi yang bisa kita kupas ya. Sebenarnya cocok nggak sih ada di WA di ya kan. Terus mungkin bisa ditegas ke teman-teman apa sih maksudnya framing angle ini kaitannya dengan lead. Terus tadi kan kita kan masih bicara tentang piramida terbalik gitu ya. Jadi apa sih yang ingin ditegaskan sebenarnya melalui framing ini gitu. Kaitannya dengan piramida terbalik ini, lead-nya dan sebagainya gitu. Gitu aja sih. Tapi secara umum itu ya, tolong bahas satu lagi. Waktunya masih banyak. Ya. Iya, teman-teman juga siapkan pertanyaan yang menarik dong, ya. Lanjutkan. Ini dari PAC itu Cengkareng ya, mengomentari kasus pendidikan khususnya di era pandemi yang dianggap sudah tidak lagi dikedepankan dan semakin bobrok. Sama ini Bang.
judulnya panjang banget ini. Itu judul ya? Sama ini Bah, mau tanya dikit nih biar saya juga lega ini. Oke. Untuk bangun frame dan juga bentuk angle sebenarnya itu lebih didominasi kinerja editor atau si wartawan sendiri? Itu sih. Atau memang menjadi karakteristik daripada perusahaan berita, berita online itu. Terima kasih. Oke ya, kalau frame ya sebetulnya saya udah bilang tadi, sebetulnya frame itu ilmu para peneliti untuk meneliti kerja wartawan sebetulnya, analisis framing itu. Tetapi bahkan kalaupun frame itu kita buka, itu akan memperlihatkan cara kerja wartawan yang mengeksklusi dan menginklusi suatu pihak dalam menulis berita atau memperbanyak porsi pemuatan sesuatu dan menghilangkan porsi lain dalam narasi berita. Itu frame ya. Makanya ini oleh para peneliti, analisis framing ini adalah untuk membongkar ideologi sebuah perusahaan media. Misalnya wartawan Pipa News misalnya menulis tentang kasus Sidoarjo itu yang porong itu yang lumpur Lapindo, itu akan berbeda dengan wartawan yang lain yang tidak punya kaitan dengan grup Bakri. Misalnya grup Bakri menyebut bahwa lumpur Lapindo atau perusahaan Lapindo sudah membayar ke warga, sementara sebetulnya tidak semuanya dibayarkan. Jadi frame itu lebih ke peneliti yang meneliti wartawan sebetulnya. Justru kalau wartawan itu frame itu hampir sudah menjadi ideologi karena dia sudah di bawah sadar melakukan itu. Seorang wartawan NU online misalnya tidak terpikirkan menulis berita ketika Ketua Umum PBNU misalnya berbicara sesuatu yang akan menimbulkan kontroversi. Berbeda dengan wartawan media umum, ketika Ketua Umum berbicara yang keseleo lidah, misalnya dia akan dengan semangat menulis berita itu. Nah, itu sebetulnya frame berita. Jadi menulis dan tidak menulis sesuatu fakta itu adalah frame berita. Sementara sudut pandang dalam sebuah fakta itu disebut angle berita. Seperti itu ya. Jadi angle berita dan frame berita itu berbeda, tetapi berdekatan. Kalau frame itu bagaimana sebuah kasus ditampilkan ya. Kenapa misalnya ini yang saya sebutkan tadi itu kenapa yang ditampilkan oleh Gelora itu adalah foto yang Gus Yakut sedang merokok. Itu sudah di frame itu namanya. Wartawannya itu sudah membingkai, sudah menempatkan Gus Yakut pada posisi yang ingin dibaca oleh wartawan itu sebagai seorang perokok. Dengan judul semacam ini,
Gelora ingin menempatkan bahwa Gus Yakut adalah pemimpin satpam gereja. Nah, sementara NU Online ingin menempatkan bahwa Gus Yakut itu ketika jadi menteri itu disambut oleh netizen Indonesia, bahwa netizen Indonesia ini sangat senang dengan Gus Yakut diangkat menjadi menteri agama. Sementara Gelora ini menginginkan bahwa Jokowi itu kayak nggak ada kerjaan itu kok satpam gereja diambil jadi menang begitu. Ini kan frame berita. Nah, ini berjalan dengan angle berita, dengan sudut pandang berita ya. Karena dia memilih angle yang ingin menyudutkan Gus Yakut begitu. Siapa yang bisa masak lagi? Nah, ini berita ya. Ibnu Cengkareng komentari kasus pendidikan. Nah, ini kan